Para sahabat, saya sudah berbicara mengenai desa tertinggal dan kali ini saya akan berbicara tentang desa maju. Seperti spiritnya Presiden Joko Widodo, Indonesia Maju, atau kalau Muhammadiyah, Indonesia Berkemajuan. Artinya ini juga berbicara tentang desa berkemajuan, desa yang progresif, desa yang meninggalkan masa lalu yang identik dengan ketertinggalan, kemudian kemiskinan, dan seterusnya. Saya juga sudah berbicara tentang modernisasi desa. Artinya ketika kita ngomong modernisasi, asal-usulnya dari Jawa Tengah itu sebenarnya mengendaki supaya desa itu tidak hanya menjadi objek, tetapi menjadi subjek yang ikut menentukan di segala lapangan kehidupan, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan juga politik. Yang apa sih yang disebut dengan desa maju? Tentu ini berbeda-beda cara pandangnya. Cara pandang yang paling populer tentu cara pandang modernisme atau modernisasi, bahkan bisa tergelincir menjadi westernisasi. Artinya menurut cara pandang modernis ini ya seperti yang sekarang ada dalam SDGs itu, SDGs desa. Jadi desa ini harus berubah, harus maju, harus tumbuh, ekonominya tambah kaya, fasilitas publiknya tambah baik, teknologinya tambah baik, kemudian SDM-nya juga lebih baik, dan seterusnya. Itu bahkan juga lebih jauh, lebih dalam lagi, pendekatan modernis ini juga memunculkan konsep namanya urbanisasi. Urbanisasi itu tidak hanya semata perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga perluasan kota ke desa-desa. Karena yang di kota-kota besar itu sudah mengalami eksplosi, peledakan, lalu kemudian mereka mengembangkan atau ekspansi ke desa-desa. Dan kemudian mereka mengukur dengan komposisi jumlah penduduk. Artinya kalau jumlah penduduk di perkotaan itu bertambah dan kemudian penduduk di pedesaan itu berkurang, itu artinya sukses dalam hal urbanisasi. Dan ini kaum modernis itu punya cita-cita seperti itu. Jadi mengubah desa itu menjadi kota, atau bahkan mengubah desa itu menjadi kelurahan. Arahnya ke sana ya. Jadi kemajuan itu akhirnya harus berwajah kota. Tetapi ini berbeda juga dengan kalau gagasan presiden dengan menteri keuangan. Kalau menteri keuangan itu kan bicara urbanisasi tadi dalam pengertian perluasan kota. Toh sekarang menurut data ekonomi maupun data demografi itu sudah 56% itu penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Itu artinya urbanisasi sukses. Meskipun urbanisasi itu tidak serta-merta diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Demikian juga itu tidak mengurangi hasrat orang desa itu migrasi, baik itu ke kota besar maupun ke negeri-negeri lain. Ya. Sementara Presiden Joko Widodo itu mengendaki supaya yang harus urbanisasi, harus migrasi perpindahan penduduk dari desa ke kota besar itu bisa berkurang. Jadi artinya bagaimana orang desa itu bisa hidup, ya, bisa menikmati kehidupan dan penghidupan dengan kondisi desa itu. Nah, dengan demikian gagasan tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah itu di situ relevansinya. Jadi Indonesia sentris. Artinya desa juga harus menjadi basis kehidupan dan penghidupan.
Nah, ini pandangan modernis dan sebenarnya pandangan Presiden Joko Widodo itu sebagai alternatif atas modernisasi, artinya membuat desa maju itu ya tidak harus membuat desa itu menjadi kota, tapi desa itu menjadi basis kehidupan dan penghidupan. Nah, ini sebenarnya pendapat alternatif. Nanti yang sebenarnya itu ketiga. Sementara ada pendapat kedua yang resisten pada pendekatan modernis. Sering saya sebut sebagai pendekatan esensialis romantis. Orang romantis itu ya mengutamakan keindahan desa. Mereka tidak mengejar kekayaan, tidak mengejar pertumbuhan, tapi menyukai pemerataan, solidaritas, kearifan lokal. Jadi desa-desa Baduy yang itu disebut tradisional menurut cara pandang modern ini, itu malah justru didukung oleh kaum romantis esensialis. Yang penting mereka bahagia, nggak harus kaya, nggak harus menjadi kota. Orang romantis itu tidak setuju perubahan desa, pembangunan desa itu mengubah desa menjadi kelurahan, mengubah desa menjadi kota. Mereka justru melakukan kritik bahwa urbanisasi, kapitalisasi, modal masuk ke dalam desa ini itu tidak membawa kemakmuran dan keadilan, tetapi malah justru menciptakan pengisapan, ketimpangan, dan seterusnya. Jadi orang esensialis, orang romantis ya biarkan aja gitu. Jadi ya itulah contohnya desa-desa adat seperti desa Baduy itu yang dijadikan sebagai contoh. Yang penting orang desa itu dihargai, dihormati, termasuk ini ya property right-nya ya. Hak-haknya itu terhadap sumber daya alam dan budaya itu dijamin, dilindungi gitu. Nah, ini dua pandangan yang bertolak belakang, dan kalau kami kan memandangnya secara konstruktivis. Jadi mengkonstruk, menyusun ulang. Jadi bukan romantis banget, karena romantis itu artinya kita mengisolasi juga. Bagaimanapun kita itu menjadi Indonesia, menjadi bangsa, negara bangsa. Artinya jangan sampai kita ini kemudian ini saling hadap berhadapan, vis-a-vis antara negara dan desa. Meskipun saya juga sering melakukan kritik bahwa vis-a-vis itu memang kesalahannya pada sisi suprastruktur ini, yang memandang desa itu sebagai pihak lain, orang lain, atau lian, atau the others gitu. Tetapi saya mau mengatakan begini ya, ini konstruktivisme ini transformasi, bukan menjadi kota banget seperti yang dipikirkan oleh kaum modernis, tapi juga bukan parokial banget, bukan lokal banget, bukan romantis banget, tapi transformasi. Transformasi itu ya saya kira cara berpikir Soekarno begitu ya, menjadi maju tetapi tidak harus westernisasi gitu. Menjadi belajar Marx tapi tidak menjadi Marxis, menjadi Islam tapi tidak menjadi Arab, menjadi Kristen tapi tidak menjadi Barat. Kalau orang Jawa bilang bahwa ngeli ning ora keli ya. Ngeli ya, mengikuti arus perkembangan zaman tapi tidak larut ke sana begitu. Dan dulu pada waktu pembahasan RUU Desa itu pada intinya desa maju itu desa yang berubah. Desa yang berubah itu intinya harus menjadi maju tanpa meninggalkan tradisi, merawat tradisi tapi tidak ketinggalan zaman. Ini kan susah ini cara berpikir dialektis ini. Jadi secara mikro saya mengingat gitu ya. Misalnya ada contoh, ada tokoh pelopor pionir internet Indonesia, Ono Wipurbo ya, dulu orang ITB yang kemudian keluar gitu. Dulu melalang buana ya. Dan belakangan ketika beliau ikut bergabung memperjuangkan domain desa.id, itu beliau bercerita, saya ini tinggal di sebuah desa di
di Padang Panjang di Sumatera Barat. Saya aktivitas di situ ya, baik itu kerja profesional maupun kerja sosial, tapi gaji saya New York. Nah, itu yang menarik itu ya. Yang menarik itu artinya ya orientasinya global ya, atau semacam global village gitu ya. Tapi dia tetap tinggal di lokal. Artinya dia menyatu dengan dengan kehidupan lokal, dan itu sama dengan spirit Jepang. Ya, Jepang itu menjadi bangsa yang modern tetapi tidak melupakan jati dirinya. Dan itulah yang kemudian disebut oleh sahabat Anwar Sanusi ketika beliau menjadi sekjen di Kemendesa itu sangat Jepang banget. Dengan konsep kosmopolitanisme. Jadi kosmopolitanisme itu ya desa harus maju tetapi tradisi lokalnya tetap ya, dipelihara. Artinya romantis ya, romantis yang modernis, modernis yang romantis. Jadi romantisme itu buminya gitu ya, kalau mengikuti cara berpikir Soekarno itu, ini buminya ini nggak boleh kita tinggalkan. Tapi yang namanya global gitu, modern gitu, itu namanya taman sarinya. Jadi ini sebagai landasan dan ini sebagai kekuatan yang mendinamisir. Tapi bukan berarti kemudian bias tadi ya, bias modern gitu. Lalu apa-apa serba digital, serba ya baiklah. Jadi artinya saya pernah berbicara pada Smart Village ya. Artinya memang desa penting untuk melakukan digitalisasi, penting untuk melakukan akses internasional gitu ya. Tetapi bukan berarti karakter masyarakat sosial itu, jadi masyarakat tatap muka itu lalu hilang digantikan dengan itu. Artinya desa bisa memanfaatkan perangkat digital, tapi tidak harus berubah gitu ya. Artinya tidak semuanya lalu menjadi digital dan mengabaikan tradisi masyarakat tatap muka. Artinya bahwa digital, perangkat-perangkat teknologi modern itu tetap kita tempatkan sebagai supporting system, bukan sebagai backbone, bukan sebagai tulang punggung, apalagi sebagai ideologi gitu. Dan kita tidak bisa parsial gitu. Kita kan biasanya parsial, bikin program digital village, smart village gitu. Tetapi kita mengabaikan aspek-aspek yang sifatnya sosial kemasyarakatan, kemudian hanya berpikir secara teknis manajerial gitu. Jadi ini yang sebenarnya penting untuk kita bicarakan dan untuk kita kritik juga gitu. Jadi kita bisa melihat Jepang ya, bisa melihat Jepang pertaniannya maju dengan teknologi gitu, tetapi tradisi lokalnya tetap dirawat gitu. Nah, saya kira tadi alternatif ketiga yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu artinya ya sebenarnya dengan pulang kampung gitu, dengan ruralisasi itu artinya desa itu berubah, desa itu maju dalam pengertian desa itu harus bisa menjadi basis kehidupan dan penghidupan tanpa harus mengalami ekspansi perkotaan, tidak harus menjadi kota gitu. Ya, dan ini saya kira penting kita alamatkan pada entitas desa dulu. Entitas desa itu karena kita melihat bahwa desa itu ya ada entitasnya itu, ada institusinya itu, tetapi juga ada warga. Ya, warga itu orang per orang. Warga itu ya dimanapun sebenarnya sama, tidak membedakan kota, kelurahan, desa gitu. Punya hak dan kesempatan yang sama. Dan ini saya kira itu tantangan bagi domain Indonesia Maju. Artinya Indonesia Maju itu tidak hanya sekedar infrastrukturnya yang maju, tetapi ada perubahan kewargaan. Warganya itu punya kesamaan dan ini namanya perubahan institusional, perubahan yang lebih fundamental. Itu satu ya, artinya ya saya sudah banyak berbicara tentang kewargaan itu ya, bagaimana menempatkan orang desa itu menjadi bagian Indonesia, menjadi warga yang punya hak, kesempatan dan kewajiban yang sama dengan yang lain. Jadi mereka bukan orang lain, bukan lian, bukan diades begitu.
Artinya ya mereka dihormati dan kemudian kesempatannya itu dihadirkan. Dan tentu saya juga sudah sampaikan bahwa ini harus dengan pendekatan pemerintahan yang betul-betul pemerintahan, bukan pemerintahan yang administratif, bukan pemerintahan yang teknokratis, bukan pemerintahan palsu ala bestur, tetapi pemerintahan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila maupun alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 itu ya, melindungi tumpah darah, melindungi macam-macam itu bagian dari namanya kewargaan. Jadi kalau kita kembali pada Pancasila, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada kebangsaan, ada kerakyatan, dan yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sama maknanya dengan kewargaan. Kewargaan bagi seluruh orang Indonesia. Punya kesamaan dan itu membutuhkan kehadiran negara termasuk di desa yang sudah bolak-balik saya katakan ini penting untuk melakukan ruralisasi, industrialisasi perdesaan, pembangunan kawasan perdesaan. Jadi artinya pemerintahan itu nomor 1. Nah, pembangunan itu sudah terlanjur ya, sudah kita pakai, tapi kita harus dudukkan secara ulang karena di video sebelumnya saya juga sudah berbicara jungkir balik gitu ya. Artinya yang sebenarnya negara hadir malah tidak hadir di kawasan perdesaan, tapi yang sebenarnya negara tidak perlu hadir pada ranah desa membangun, tetapi malah hadir terlalu banyak. Sehingga ini yang pemerintahan itu digantikan, pemerintahan yang sesuai sila keempat itu digantikan dengan pemerintahan administratif. Yang kemudian lebih ekspansionis adalah pendekatan pembangunan. Pendekatan pembangunan ini yang seperti sekarang ini. Dulu juga begitu. Modernisasi pembangunan desa ini itu salah kaprah, sudah banyak gagalnya, tidak menciptakan perubahan fundamental bagi kewargaan, tidak menciptakan lapangan pekerjaan, tidak menciptakan kesetaraan. Tetap saja mereka itu sebagai objek proyek. Sama sekarang juga begitu. Jadi tidak menempatkan segala hal itu dalam kerangka konstitusi. Kalau kita bicara konstitusi itu jangan hanya pasal demi pasal secara dogmatis, tapi hakikatnya apa? Itu tadi hakikatnya adalah kewargaan. Ya, jadi warga ini ya, warga desa ini mereka menjadi bagian dari orang Indonesia dan dimensi yang kedua, desa itu bisa kita tempatkan sebagai community ya, sebagai community termasuk tentu komunitas warga. Ya, komunitas warga. Dan kalau kita menjangkau warga ya dengan pemerintahan gitu, dan kemudian kita membangun desa itu juga yang paling utama adalah dimensi pemerintahan, bagaimana kita mendudukkan supaya desa itu bisa progres, bisa berubah, ya, bisa berubah sesuai dengan prinsip-prinsip bagaimana negara itu memberikan rekognisi, ya, subsidiaritas, lalu yang berikutnya adalah redistribusi, kemudian juga desa membangun dan sebagainya, sehingga desa ini akan hadir, akan berubah, ya, dari objek menjadi subjek, dari penerima manfaat menjadi pemberi manfaat, dan dari sana itu juga akan memberikan kontribusi untuk pembentukan kewargaan. Di sisi lain, saya juga pernah berbicara tentang prinsip Republik Desa. Ya, Republik Desa itu artinya tidak hanya konstruksi masa lalu yang dianggap sesat, tetapi Republik Desa juga punya spirit republikanisme. Republikanisme itu ya artinya dimensi kerakyatan dan kewargaan itu menjadi penting, dan artinya desa itu menjadi ruang publik, menjadi arena publik, menjadi milik publik. Artinya ini ruang-ruang publik ini harus disemek ya, karena dengan ruang publik ini disemek dia akan memberikan sumbangan untuk kewargaan. Dan republikanisme ini menurut saya ini sebuah perubahan
sebuah kemajuan kalau kita bandingkan dengan parokialisme. Ya, parokialisme itu ya yang sangat lokal-lokal banget, sangat kekerabatan, sangat terlalu komunal banget gitu. Artinya apa? Artinya ya ruang publik itu kita berbicara tentang air, tentang lingkungan, tentang hajat hidup orang banyak gitu. Jadi bukan berbicara hal-hal yang unsur bawaan. Jadi kalau parokialisme itu artinya unsur-unsur bawaan itu diutamakan, dihadirkan dalam ruang publik gitu. Sementara yang isu-isu publik itu malah kurang dihadirkan ya. Jadi artinya begini ya. Yang republikanisme ini itu saya sebut sebagai transformasi. Kalau modernisasi ya hanya melihat kulit luarnya saja. Hanya ngomong pertumbuhan, hanya ngomong perangkat digital begitu. Tetapi perubahan dari parokialisme ke republikanisme gitu, dari hamba menjadi warga gitu, dari sekedar institusi desa dari sekedar perangkat gitu ya, termasuk mandor proyek itu menjadi pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Dan ini penting kalau kita mau mendorong perubahan transformasi, maka desa itu kepala desa, pemerintahan desa itu harus kita tempatkan, kita dorong, kita bina, kita layani, itu menjadi pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Jadi artinya kan ini ada sebuah paradoks kalau orang mengatakan bahwa desa bisa maju itu kalau ada kepemimpinan dan SDM yang baik gitu. Saya nggak percaya dengan teori SDM, ya nggak percaya itu. Tetapi saya lebih percaya pada pendekatan yang melakukan institusionalisasi itu, melakukan pelembagaan, baik itu bagaimana menanamkan atau melembagakan aspek kepemimpinan itu pada kerangka atau ranah pemerintah desa yang itu ya, yang di satu sisi punya legitimasi secara demokratis, kemudian yang kedua itu punya otoritas, punya kapasitas untuk menjalankan fungsi distribusi dan proteksi terhadap kepentingan masyarakat setempat. Jadi ini maksud saya kemajuannya di situ, tidak hanya yang artifisial, infrastrukturnya bagus itu penting gitu ya. Kemudian juga perangkat-perangkatnya, tapi ini institusi itu penting, perubahan institusi itu sangat penting ya. Tadi ya jelas ya dari parokialisme ke republikanisme gitu, dari hamba itu menjadi warga gitu ya. Kemudian yang kedua ya, yang ketiga ya pembentukan pemerintah desa dalam arti yang sebenarnya gitu. Dan pembentukan pemerintah desa dalam arti yang sebenarnya ini tidak mungkin bisa kita rajut kalau pendekatan pemerintahan dari atas itu bersifat administratif satu. Kemudian yang kedua ya proyek-proyek pembangunan itu tidak akan membentuk pemerintah desa dalam arti yang sebenarnya. Karena apa? Karena hanya membuat desa itu menjadi mandor proyek saja. Ya nanti ini kan kombinasi antara pemerintahan administratif sama proyek pembangunan itu akhirnya terbangun ya. Ada teknokratisasi, ada birokratisasi, ada uang, ada proyek, ada administrasi, ada aturan gitu. Nah, artinya desa nggak akan berubah ini. Desa hanya menjadi ketibal istilah saya, hanya menjadi mandor proyek, hanya menjadi alat, hanya menjadi target saja. Jadi mereka fungsi emansipasi gitu, itu nggak muncul. Ya, jadi fungsi yang sebenarnya ini hadir supaya mereka berubah institusinya itu tidak terjadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita bisa menjadi maju tanpa meninggalkan tradisi, merawat tradisi tanpa ketinggalan zaman. Tetapi fokus pentingnya kemajuan itu terletak pada beberapa aspek itu. Yang lain itu namanya bonus. Jadi harus ada menu sama bumbu itu aksesoris ya seperti digital dan sebagainya itu perangkat itu sifatnya supporting system ya. Backbone-nya, tulang punggungnya harus berubah dulu baru kemudian ini didukung. Jadi kita tidak boleh kebalik-balik gitu. Dan tradisi lokalnya tetap jalan ya.
Ini contoh ya, ini saya lupa ya, saya memberikan contoh meskipun itu belum sempurna ya. Ini misalnya desa Wairebo di sana ya, di Manggarai ya. Itu contoh desa yang tradisional romantis bisa hadir secara global gitu ya. Jadi mereka bisa maju tapi dengan cara berpijak pada bumi adatnya, bumi tradisi, arsitektur nusantaranya, dan kita berutang budi betul pada tokoh Yori Antar yang sering disebut sebagai pendekar arsitektur Nusantara. Ya, nanti juga begitu, saya kira ada banyak ya yang lokal-lokal itu, entah itu arsitektur atau komunikasi atau budaya atau tradisi lokal atau apapun yang itu dihadirkan secara internasional begitu, secara global, tetapi fondasi bawahnya itu, fondasi lokalnya itu tetap kuat dan tidak tergerus dan tetap menjadi milik orang desa setempat. Saya kira demikian.